Para pelajar yang berbahagia, kali ini kita akan membahas tipe soal UH, relasi dan fungsi. Ya. Pada pembahasan kali ini kita akan membahas soal sebanyak 20 nomor. Jadi karena ini pengulangan, ya, kita akan buat lebih cepat lagi. Ya, kita lihat soal nomor 1. Soal nomor 1 ini kita diberikan diagram panah. Kemudian kita disuruh menentukan pasangan berurutan dari relasi yang diberikan. Nah, yang pertama, himpunan A, ya ini himpunan A ini kita nyatakan sebagai komponen X atau daerah asal, sedangkan himpunan B itu komponen Y atau daerah hasil. Sehingga kita bisa lihat untuk dua pasangannya itu ada nanti X-nya ini ada pasangannya Y-nya adalah di sini 2, kemudian 4, kemudian 6. Sehingga kalau kita tulis dalam bentuk pasangan titik koordinat atau pasangan berurutan 2,2, 2,4, kemudian 2,6. Selanjutnya 3 dipasangkan dengan 6. Sehingga kita bisa tulis 3,6. Dan terakhir 4 dipasangkan dengan 4. Sehingga ini pasangannya 4,4. Ya. Nah, kita bisa lihat mana dari option itu yang pasangannya 2,2, 2,4, 2,6 dan ya ada 5, tentu jawabannya adalah B. Kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, ini masih sama tentang relasi dan fungsi. Kita diberikan diagram panah lagi, ya. Ini panahnya arahnya dari kiri ke kanan, masih sama. Kemudian kita diminta menentukan nama relasi yang cocok untuk K ke L. Kita bisa lihat negatif 3 ke negatif 6, negatif 1 ke negatif 2, 1 ke 2, 2 ke 4. Tentu kalau kita melihat option, cara bacanya nanti kita bisa cek option. Misalnya option A, 2 kali dari. Apakah benar negatif 3 itu 2 kali dari negatif 6? Nah, itu caranya meyakinkan. Tentu jawabannya bukan. Ya, yang benar adalah negatif 6 itu 2 kali negatif 6. Berikutnya, setengah dari. Apakah negatif 3 itu setengah dari negatif 6? Ya, tentu ini lebih cocok. Ya, karena kalau misalnya setengah dari negatif 6, tentu jawabannya negatif 3. Apa kita pastikan lagi? Apakah negatif 1 itu setengah dari negatif 2? Jawabannya iya. 1 setengah dari 2, betul. 2 setengah dari 4, tentu. Jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 2 adalah bravo. Ya, selanjutnya kita bahas masih tentang relasi dan fungsi. Ini tentang penamaan fungsi. Berikutnya juga sama, ya. Kita diberikan diagram panah. 1 dipasangkan ke 2, 1, 4, 1, 6, 3 ke 4, 3 ke 6, 4 ke 6. Kita mulai dari faktor dari. Faktor dari apakah benar? Tentu, kita lihat counter example-nya atau contoh penyangkalnya. Apakah 3 faktor dari 4? Tentu jawabannya salah, sehingga option A itu salah. Kemudian yang kedua, lebih dari. 1 lebih dari 2, benar. 1 lebih dari 4, benar. 1 lebih, maaf ya, salah ya. Jadi bukan lebih dari, kurang dari harusnya. Nah, kita ulangi. Ini tentu salah. Berikutnya, 1 kurang dari 2, benar. 1 kurang dari 4, 1 kurang dari 6, betul. 3 kurang dari 4, betul. 3 kurang dari 6, 4. Ya, jadi yang lebih cocok itu adalah kurang dari. Ya, kita tidak perlu memeriksa yang lainnya. Ya, masih sama. Untuk soal nomor 4, itu memberi nama lagi. A ke B. Ya, 1 ke 2, 1 ke 3, 1 ke 4, kemudian 2 ke 2. Nah, tapi 2 ke tidak ke 3. Nah, di sini kita bisa lebih cepat menentukan nama relasi yang cocok dari A ke B. Kalau dia faktor dari, 1 faktor dari 2, betul. 1 faktor dari 3, 1 faktor benar. Kemudian 2 faktor dari 2, 2 faktor dari 4, betul. 4 faktor dari 4. Nah, ini cocok, benar. Nah, kalau dia lebih dari, tentu salah. 1 tidak lebih dari. Kurang dari itu cocok, namun 4 tidak kurang dari 4. Nah, ini yang dia salah ya. Nah, setengah dari juga pasti salah. Berikutnya, soal nomor 5. Yang merupakan daerah hasil.
Nah, kita ingat kembali bahwa daerah hasil itu ada pada daerah kawan. Kalau di sini misalnya A, di sini B, maka daerah hasil itu ada di B. Kemudian yang terpasangkan atau yang kena panah atau yang ada garisnya. Tentu jawabannya yang kena garis itu adalah yang bagian B, yang kena garisnya adalah 2, 3, 4, 5, dan 6. Ya. Jika kita cocokkan dengan option 2, 3, 4, 5, dan 6 itu adalah option D. Ya, ini tentang relasi dan fungsi. Ya, kita masuk ke soal nomor 6. Nah, sekarang kita lihat merupakan fungsi. Fungsi kemarin pengertiannya adalah setiap anggota di daerah asal itu tepat satu ke daerah hasil. Setiap berarti semuanya. Gambar atau pasangan I1 ya, I Romawi ini kita lihat setiap berarti ABC ini punya pasangan tepat satu, ya benar. Kemudian pasangan gambar I2 kita lihat, oh B ini 2 kali tidak boleh nyabang, maka ini bukan. C setiap domain, nah, betul ya, tepat satu, ini benar. Ya ini salah karena ini A-nya tidak terpasangkan sehingga ini otomatis salah, dan B-nya nyabang. Nah, ya. Kunci dari fungsinya gambarnya tidak boleh nyabang, kemudian dari daerah asal, kemudian semuanya harus tepat satu. Jadi yang benar adalah 1 dan 3 atau option B. Berikutnya soal nomor 7. Nah, himpunan pasangan berurutan. Ya, jadi mudahnya kalau kita mau menyelesaikan soal seperti ini, kita bisa buat dalam bentuk gambar. Misalnya untuk pasangan gambar I1, ya, misalnya ini. Ini kita tes untuk pasangan gambar I1. Kemudian pasangannya adalah 0 ke 0, kemudian 2 ke 1, 4 ke 2, ya, kedua, kemudian 6 ke 3. Nah, berdasarkan definisi fungsi tentu yang ini benar. Ya, jadi yang satu ini benar. Berikutnya, yang kedua, cara mendeteksi dia bahwa bukan fungsi, lihat di daerah asalnya ini kalau dia 2 kali ditulis atau lebih dari 1 kali tentu dia bukan fungsi. Ya, kalau dia ditulisnya cuma 1 kali, kita tidak usah perhatikan dia punya daerah hasil asalnya saja atau komponen X-nya. Ini 1, 2, 3, 4 tidak ada yang berulang, tentu jawabannya benar. Yang ini berulang, 5 berulang atau 4 berulang, ini salah. Sehingga yang benar adalah 1 dan 3 ya. Nanti kalian bisa ulang-ulang lagi ya setelah menyaksikan video ini. Berikutnya soal nomor 8. Yang merupakan fungsi pemetaan itu kemarin nama lainnya adalah fungsi ya. Nah, seperti definisinya tentu 1 salah. Kenapa salah? Karena ini ya dot yang kedua pada daerah asal itu 2 kali nyabang. Ini benar setiap, ini salah karena ada anggota di daerah asal yang tidak terpasangkan, ini yang tidak terpasangkan, ini salah. Sehingga yang benar itu adalah I1. Berikutnya, menentukan yang bukan fungsi dan fungsi. Nah, seperti yang Bapak katakan tadi bahwa dia X-nya, komponen X, Y, X-nya ini tidak boleh berulang ya. Tidak boleh berulang, itu kuncinya. Berulang. Nah, sedangkan di sini komponen X-nya P berulang, berarti bukan. Kemudian di sini P Q berulang, bukan. Kemudian P Q P berarti bukan. Ya. Nah, kemudian P Q R S, iya. Jadi jawaban yang benar adalah 4. Nah, jadi kita pakai pola ya menentukan fungsi dan bukan fungsi. Ya, ini sudah masuk ke tipe soal yang agak lebih rumit lagi, menentukan nilai dari suatu fungsi. Nomor 10. Kita lihat pasangannya. Di sini yang ditanya adalah besar M dan N. Pada fungsi linier itu
nilai antara daerah asal dan daerah hasil itu adalah berpola. Ya, berpola, sehingga kita bisa buat dalam bentuk asal hasil, ya. Nah, kita dalam bentuk pasangan berurutan, atau kita nanti buat polanya negatif 1 dengan negatif 5, 0 dengan n, kemudian 1 dengan 1, 2 dengan 4, M dengan 13. Nah, kita lihat selisihnya saja. Ini setiap bilangan berselisih 1. Ya, ini atau tambah 1, tambah 1, tambah 1. Kita lihat pola berikutnya. Ini setiap antara dua bilangan dia bertambah 3. Tentu, untuk mencari nilai n, kalau dia ke kanan dia bertambah 3, berarti ke kiri dia berkurang 3. Sehingga 1 kurangi 3 itu adalah negatif 2. Nah, coba kita uji. Benar nggak? Negatif 5 tambah 3, karena ke kanan hasilnya negatif 2. Jawabannya benar. Sehingga nilai M, ya ini 13 tadi ya. Nah, nilai yang kita peroleh N pertama ya. N itu adalah negatif 2. Berikutnya, supaya dia 13, ya, kita tambah-tambah 3. Berapa kali dari 4 ini kita tambah-tambah 3? 4 tambah 3, 7, tambah 3, 10, 13. Tentu, karena 4 itu tadi 2, ini 3, ini 4, ini 5. Ya. Nah, berurutannya tambah 3, tambah 3, tambah 3. Atasnya tambah 1, sehingga 13 itu nilai M-nya adalah 5. Dengan demikian, M5, dengan demikian pasangannya adalah negatif M dan N berturut-turutlah 5 dan negatif 2, atau jawabannya adalah T. Ya, ini membutuhkan pemikiran yang agak tinggi sedikit. Nanti kita bisa pelajari dengan cara menggunakan fungsi. Oke, selanjutnya menentukan nilai fungsi. Nah, ini mudah karena kita definisi fungsi itu fx sama dengan ax tambah b. Jika kita diberikan fx-nya dalam bentuk 3 kurang 5x, bisa saja kita tulis negatif 5x tambah 3. Ini sama nilainya. Jika ditanya adalah f negatif 4, artinya kita ganti setiap x-nya dengan negatif 4 tambah 3. Tentu jawabannya ini 20 tambah 3. Ya, 23. Sehingga jawabannya benarlah D. Berikutnya, nomor 12. Masih sama menentukan nilai fungsi. Langsung saja f negatif 2, berarti kita ganti negatif 1 kurang x-nya yang kita ganti negatif 2. Di sini harus hati-hati. Ya, kalau di sini 2 diganti. Kalau negatif 2, berarti negatif 2. Ingat, tandanya ini berubah menjadi tanda tambah 2, tentu jawabannya adalah 1. B. Itu kan nilai fungsi. Nomor 13, nah sama. Nah, di sini harus hati-hati sekali. Biasanya banyak yang keliru dalam menentukan nilai fungsi ini, khususnya tanda-tanda negatif. Ya. Kalau kita diminta menentukan f negatif 3, berarti setiap x-nya yang diganti negatif 3. Jadi tanda kurang ini tidak perlu diubah. Kita buat kurung karena x-nya negatif 3, berarti negatif 3 kuadrat kurang 5 kali negatif 3. Sehingga ini kurang. Negatif 3 kali negatif 3, atau bilangan negatif dikuadratkan, tentu jawabannya 9. Ini negatif 5 kali negatif 3 plus 15. Sehingga ini mendapatkan hasilnya adalah positif 6 atau C. Ya, nah, berikutnya menentukan nilai fungsi lagi. Ya, pada soal yang diminta adalah f4 dikurangi f negatif 3. Pertama kita butuh f4-nya. f4 berarti sama dengan 6 dikurang 2 kali 4. Berarti 6 dikurang 8, hasilnya negatif 2. Berikutnya f negatif 3. Berarti 6 dikurang 2 dalam kurung negatif 3. Sehingga kita dapat 6 tambah ya 6, hasilnya 12. Ingat, operasinya adalah kurang.
Jika kita mengurangi bentuknya seperti ini, berarti cara penulisannya negatif 2 kurang 12, sehingga jawaban adalah negatif 14 atau A. Berikutnya, nah ini, mana rumus yang benar ya untuk menyatakan fungsi dari X ke Y, atau daerah asalnya negatif 1, hasilnya harus 3. Kita boleh uji satu-satu. X, Y pasangannya. Negatif 1 harus dapat 3. 0 harus dapat 1. 1 harus dapat negatif 1. 2 harus dapat negatif 3. Dan 3 harus dapat negatif 5. Boleh kita uji. Misalnya option A kita uji apakah benar. Ini option A itu bisa ditulis fx-nya sama dengan min 2x kurang 1. Kalau kita ganti 0 saja dulu, yang gampang kan 0 ujinya. Negatif 2 kali 0, 0. 0 kurang 1 bukan 1, bukan 3. Berarti ini option A salah. Ya. Option B. Nah, misalnya kita ganti lagi fx sama dengan min 2x tambah 1. Coba kita ganti 0. Kalau diganti 0, negatif 2 kali 0 tambah 1 tentu benar. Kita ganti lagi negatif 1, negatif 2 kali negatif 1, 2, 2 tambah 1, 3, betul. Ya, 1 nanti tentu jawabannya benar juga, dan maka jawabannya benar adalah B. Nah, itu diuji option sebelum kita belajar membuat rumus. Nah, berikutnya, baru kita sekarang masuk di membuat rumus. Baik, sekarang kita lihat soal yang ke-16 ya. Ini Bapak agak laju sedikit ya. Supaya semua soal bisa terbahas. Kita punya fungsi fx-nya sama dengan px tambah q. Diberikan di sini f negatif 2 sama dengan negatif 13, f3 sama dengan 12, dan ditanya adalah f5. Tentu nilai F5 bisa kita peroleh manakala P dan Q ini dalam bentuk bilangan ya, atau kita bisa peroleh nilainya dengan menggunakan dua fungsi yang diberikan. Yang pertama F negatif 2 sama dengan negatif 13. Berarti kita bisa tulis P dikali negatif 2 tambah Q itu sama dengan negatif 13. Yang kedua, F3 sama dengan 12. Berarti P dikali 3 tambah Q sama dengan 12. Ya, bisa kita kurangi. Kalau kita kurangi, ini min. Kalau kita buat cakarannya, negatif 2P dikurang 3P. Tentu jawabannya di sini adalah negatif 5P. Q dikurang Q itu 0. Oke. Kemudian negatif 13 kurang 12 itu adalah negatif 25. Sehingga P-nya kita dapat itu adalah 5. Negatif 25 bagi 5. Kalau P-nya sudah diperoleh, kita sekarang cari Q-nya. Bagaimana? Bisa substitusi ke salah satu persamaan. Misalnya yang sedikit negatifnya ke persamaan kedua. Ini persamaan 2. Kita substitusi ke persamaan 2 sehingga 3 dikali atau 5 ya dikali 3 tambah Q sama dengan 12. 5 kali 3 itu adalah 15. 15 tambah berapa hasilnya? 12. Tentu jawabannya Q adalah negatif 3. Sehingga fungsinya itu berubah menjadi yang perlu kita ganti P dan Q-nya. 5x tambah negatif 3. Atau 5x kurang 3. Kalau ditanya misalnya F5, nah, sehingga kita bisa peroleh 5 kali 5 tambah negatif 3 hasilnya 22 ya. Nah, ini 22. Berikutnya nomor 17 ya. Kita bisa lakukan langkah yang sama. F2 sama dengan 3 langsung kita tulis misalnya ya. F2 sama dengan 3 berarti langsung kita urutkan 2A tambah B sama dengan 3. Kemudian F negatif 3 sama dengan 13. Maka negatif 3A tambah B sama dengan 13.
kita kurangi 2 dikurang negatif. Nah, ini hasilnya 5. 5A, 3 dikurang 13 itu negatif 10, tentu A-nya adalah negatif 2. Kalau A-nya negatif 2, kita substitusi sini salah satunya. Substitusi di sini 2 kali negatif 2 tambah B sama dengan 3, berarti B-nya adalah 7. Sehingga fx-nya itu yang kita perlu ganti A dengan B-nya, min 2x tambah 7. Jika ditanya adalah nilai A tambah B, nah ini berarti nilai A tambah B yang ditanya ya, bukan nilai suatu fungsi. Jumlahkan saja A tambah negatif dalam kurung negatif 2 tambah 7 sehingga jawabannya 9. Nah, C ya. Nomor 18. Ya, 18 itu G4 ya, sama. Kita mencari nilai fungsinya dulu. Langkah-langkahnya G2, Bapak langsung saja G2 berarti 2 Q tambah R sama dengan negatif 7. Negatif 5 Q tambah R sama dengan 7. Kita lakukan pengurangan. 2 dikurang negatif 5 itu 7 Q sama dengan negatif 7 kurang 7 itu negatif 14. Q-nya adalah negatif 2. Kalau Q-nya negatif 2, R-nya bisa kita tulis di sini. Nah, negatif 2. 2 kali negatif 2 itu negatif 4. Nah, negatif 4 tambah R sama dengan negatif 7. Tentu R-nya adalah negatif 3. Sehingga fungsi Gx-nya itu Qx, berarti negatif 2x kurang 3. Jika yang ditanya adalah G negatif 5, berarti negatif 2 kali negatif 5 kurang 3. Jawabannya adalah ini 10, 7 ya. Oke, kita yang ditanya adalah Q4, maaf ya, 4. Nah, berarti di sini Q4 yang ditanya, sehingga kita bisa lakukan ini hasilnya. Q4 berarti dia 2 kali 4 kurang 3. Bisa jawabannya adalah 4. 2 kali 2 negatif 2 kali 4 kurang 3 ya. Jadi negatif 11. Oke. Soal nomor 19 ya, masih ada dua soal lagi. Nah, ini lebih mudah lagi dengan cara pemadanan. Yang ditanya F negatif 7. Berarti kita padankan X tambah 3 itu harus sama dengan negatif 7. Tentu X-nya adalah negatif 10. Jadi bisa kita substitusi nilainya 5 kali negatif 10 tambah 2. Tentu jawabannya adalah negatif 48. Dan soal terakhir. Nah, ini menentukan nilai fungsi. Ya. Pada menentukan nilai fungsi ini, misalnya di sini bukunya ada 2, harganya 3.000, bukunya 4, harganya 6.000, bukunya 6, harganya 9.000. Ya, tentu fungsinya, fungsi fx itu sebagai misalnya harga buku, ya, sedangkan x itu misalnya banyak buku. Tentu kita bisa langsung dapat ini. Kalau dua harganya 3.000 berarti pekalinya 1.500 sehingga fx-nya adalah 1.500x. Nah, jika ditanya 10, tentu f10 berarti 1.500 kali 10. Jawabannya adalah 15.000 ya. Nah, demikian video kali ini. Silahkan kalian pelajari secara ulang sebelum melakukan ulangan harian ketiga tentang relasi dan fungsi. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu pada video selanjutnya.